Pak Yai, ya alhamdulillah Nah. kita kan sekarang lagi di Batung ya, udara Masya Allah dingin, terus juga ada apa namanya waktu bisa jalan-jalan, bisa apa namanya petik jeruk, petik apel dan sebagainya. Ya ada jeruk, ada jambu. Oh, Masya Allah. ya, Nggih. ya. Sambil kita jalan-jalan, mungkin kita juga butuh nasihat, Pak Yai. Nah. Jadi kita kan apa namanya hidup bermasyarakat ini kan bertemu dengan banyak orang. Ada yang sudah ngaji, ada yang umum lah intinya kan banyak nanti kita sering bersinggungan, mungkin nggak enakan atau ada perselisihan antara tetangga atau dengan teman dan sebagainya nih, mungkin kita perlu diberikan nasihat bagaimana menyikapi permasalahan seperti itu. Taib barakallahu fiik. Teman-teman sekalian, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Ya alhamdulillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk banyak beraktivitas, termasuk ya jalan-jalan, menikmati istirahat ya, di sela-sela bekerja. Kita menikmati alam sambil juga tafakur merenung tentang alam semesta dan kehidupan ini karena Allah. Terkait dengan persoalan tadi, nasihat untuk hidup bermasyarakat, yang sangat mungkin memang kita berpotensi untuk khilaf, bertetangga, berselisih karena anak, karena halaman, karena kendaraan, karena suara, ya gaduh, karena pagar, urusan pagar, macam-macam, ya, seperti yang zaman tahu sendiri ya. Nah, terkait hal itu maka kita sebagai Muslim wajib punya tekad dalam diri kita bahwa kita harus menjadi orang yang baik, yang menyebar kebaikan, menularkan kebaikan, yang menutup pintu keburukan, ya, membuka lebar pintu kebaikan. Berarti kita harus baik. Nah, dalam urusan masyarakat, kita menjadi orang baik dan menyebar kebaikan adalah dengan akhlak mulia. Kita wajib berakhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah ya tutur kata kita, tingkah laku kita, sikap kita, bahkan raut muka kita itu harus baik. Ya, bermuka manis, bukan bermuka masam, bukan cemberut, atau bukan yang selonong boy yang suka nyelonong gitu kan, nggak ngereken kanan kiri sudah. Lo nggak ngereken kanan kiri itu jadi masalah sebenarnya. Dia tidak menyebar kebaikan, malah ya membuat orang suudzon macam-macam. Nah, sehingga kita bermuka manis, kita mudah menyapa, kita mengucap salam begitu. Nah, ya, kemudian kita memberikan kebaikan. Apa yang bisa kita berikan kebaikan? Jadi kalau kita tidak berbuat buruk, itu adalah kaful adza. Kita menahan diri, tidak melakukan gangguan apapun, tidak dengan lesan, tidak dengan tangan, tidak dengan mata, ya, tidak dengan sikap berjalan dan sebagainya. Kita kaful adza di situ. Yang kedua, kalau bisa adalah badlun nada. Kita memberikan kebaikan apa yang kita punya. Kebaikan senyum, kebaikan salam, kebaikan omongan, kebaikan sapaan, kebaikan uang, ya, kebaikan petunjuk, pinjam kendaraan, ngantar orang. Itu 1000 kebaikan, termasuk memberi maaf. Itu kan namanya badlu an-nada ya. Nah, yang ketiga kuncinya adalah tahammulul adza au ihtimalul adza. Kita harus sabar menahan gangguan orang. Kan kita sudah nggak ganggu, kita sudah berbuat baik, lu ada saja yang ganggu kita. Nah, maka nggak boleh kita membalas ketidakbaikan dengan ketidakbaikan. Nah, harus kita tahan, tetap ya, ibarat pohon mangga dilempari, kita malah ngasih buah. Malah ngasih buah gitu. Kita menjatuhkan buah, bukan jatuhkan batu.
Nah kalau batu jatuh ke kepalanya itu urusan dia sendiri yang lempar, bukan kita kan. Itu balik sendiri gitu. Nah, jadi itulah konsepnya. Maka kita jadilah orang yang baik, yang peduli, yang prinsipnya di hati. Itu kan zahirnya gimana di hati. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, tidak beriman dengan iman sempurna seseorang sampai mencintai untuk orang lain apa yang cinta untuk kita. Sehingga setiap mau ucapan, sikap, kita ukur dulu. Kalau saya digitukan, saya seneng nggak ya gitu. Nah, terus mungkin antum apa mau berkaitan dengan ini, barangkali ngajukan tanya apa? Masya Allah, jazakallah khairan terkait penjelasannya, sangat menarik. Nasihat dari kita dalam bermasyarakat. Ada satu hal ya yang menjadi ganjalan ya di hati kami selama ini tentang konsep berpakaian dalam Islam. Dalam Islam itu kan Nabi menyuruh kita untuk aurat. Tetapi apakah kita harus bergamis ya? Harus bergamis, berjubah dengan alasan mengikuti sunnah Nabi. Tapi terkadang di masyarakat itu menjadi sumber masalah ya. Bagaimana petunjuk yang benar, nasihat dari jenengan agar kita dalam masyarakat, mungkin juga itu bagian dari kaful adhan ya. Biar tidak tidak menyebabkan masalah. Ya. Tapi barakallahu fikum ya. Waduh, ini kita nasional sekali. Aku sarungan dek jubahan iki. Salah jos pokoknya. Ini alhamdulillah. Jadi tentang disebut dengan baju syuhra ya. Baju syuhra itu kan pakaian khusus yang menjadi ciri khas, menjadikan dia terkenal. Itu loh yang pakaian ini loh. Pokoknya dicirain nih pakaian ini gitu. Jadi sangat jauh beda dengan masyarakat. Nah itu yang dimaksud baju syuhra, diantaranya tidak boleh dalam Islam karena ya tadi bisa menyebabkan kerenggangan, bisa menumbuhkan riya dan seterusnya. Jadi yang bagus pakaian menutup aurat dan yang ma'ruf dikenal oleh masyarakat bagus gitu. Nah, apalagi kita laki-laki ya, yang laki-laki kan lebih bebas, lebih luas wilayahnya daripada pakaian perempuan, daripada pakaian muslimah. Nah, jadi apalagi kalau pakaian itu hanya sekedar pakaian boleh. Kita berpakaian yang sifatnya boleh. Tapi kenapa kita harus pertahankan itu kalau itu akan menjadi masalah, menjadi kerenggangan begitu ya. Padahal dalam Islam itu sampai ada kaidah ya. Tarkul mustahabi mustahab li ta'lifil qulub ya, li ajli ta'lifil qulub li tauhidil muslimin. Jadi meninggalkan sesuatu yang sunnah saja itu hukumnya sunnah kalau untuk keperluan ta'liful qulub, karena ta'liful qulub sesama kita masyarakat muslim itu adalah wajib. Ya, gitu ya. Apalagi sekedar pakaian. Maka ya kita pakaian yang wajar. Kita hidup di mana, di Jawa, di Indonesia bagian mana, di Jawa atau luar Jawa kan masing-masing ada uruf gitu. Nah, kita bagaimana? Ya kadang sarungan, kadang jubahan, kadang celanaan. Yang penting tidak menyalahi, satu tidak menyalahi syariat, yang kedua tidak membuat gap dengan masyarakat. Nah, itu kira-kira kaidahnya. Ya. Sehingga kadang juga kita sandalan, kadang sepatuan, kan enak ya. Itulah Islam sangat luas gitu. Luas demikian. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fik. Ya, mudah-mudahan walaupun sebentar tadi berguna, bermanfaat, bisa menjadi hiasan dan pahala dalam perjalanan kita kali ini. Allahumma amin. Baik, barakallahu fikum. Hadanallahu iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.